Udah terlihat ini Iya, saya. sudah terlihat Ibu, namun belum full screen. Oke, sebentar ya. Nah, kalau sekarang, apakah sudah full screen? Belum Ibu, ya sudah Ibu, sudah. Sebentar ya. Oke, ini sudah ya, sudah full screen ya. Iya Ibu, sudah. Baik. Oke. Ya, kawan-kawan, selamat siang. Sebelumnya ya perkenalkan lagi ya, saya Agatha Vanessa, biasa dipanggil Agatha dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi atau Badan Geologi eh, Kementerian ESDM. Jadi saya akan sharing-sharing ya mengenai potensi mineral tanah jarang di lumpur Sidoarjo atau yang terkenal lumpur Lapindo. Nah, memang saya ini sebagai ahli geologi ya namanya. Jadi rekan-rekan nanti kawan-kawan bisa juga pakai chat GPT atau cari di Google ya apa sih ahli geologi. Tapi intinya kalau ahli geologi itu kami itu bertugas untuk mencari atau menginventarisasi sumber daya alam, khususnya yang saya ya. Selain sumber daya alam, sebenarnya kami juga kalau ahli geologi itu banyak ininya ya, apa namanya bidang-bidang lainnya tuh seperti bencana alam kayak gempa bumi atau tsunami. Lalu ada ke yang minyak bumi dan batu bara. Lalu ada juga masalah apa namanya eh, geoteknik dan untuk mencari air juga bisa. Nah, tapi kalau saya sekarang ini saya merupakan ahli eksplorasi mineral. Nah, saya nanti akan mungkin buat yang belum tahu ya akan mengenalkan apa itu mineral tanah jarang ya dan juga potensi yang kemungkinan ada di lumpur Sidoarjo. Nah, ini saya nggak akan berlama-lama ya kawan-kawan di sini karena tadi sudah dijelaskan detail sama Bu Profesor mengenai penyebab lumpur Sidoarjo. Walaupun saya sebenarnya sebagai ahli geologi harusnya saya menerangkan lebih lanjut. Cuman untuk yang kali ini saya mungkin akan lebih sekilas aja. Jadi memang kalau untuk eh, Lucy, saya singkatnya jadi Lucy aja ya kawan-kawan ya. Memang terjadinya di tahun 2006 ya, tadi sudah dibilang sama Bu Profesor mengenai akibat dari sumur. Ini adalah sumurnya nih kalau kawan-kawan lihat ya. Jadi karena aktivitas pengoboran, lalu waktu itu juga ada gempa pada saat itu gempa besar ya di Jogja yang katanya juga salah satunya men-trigger dari adanya semburan ini. Nah, semburan lumpur ini keluar memang bersama air panas dan gas ya. Kalau kalian bisa lihat nih di gambar ini. Lalu ini ada di video YouTube ya, YouTube-nya Andrea Ramadan. Dia bisa menerbangkan drone sampai deket banget dengan pusat semburan. Ini memang kalau kalian bisa lihat ya, ini ada lumpur lalu ada gas-gasnya. Nah, karena dia juga bersama air, terus juga ada hujan, jadi lumpur ini karena terus-menerus keluar ya, menenggelamkan kurang lebih ya ada 15 desa di 3 kecamatan. Jadi kalau pada tahun 2022 saya ke sana, kurang lebih udah sebesar ini tanggulnya atau apa atau yang secara peta itu sebesar ini. Nah, memang kalau berdasarkan namanya Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, itu memang luas area terdampaknya yang di bagian sini itu sekitar 632 hektar. Dan ini wilayahnya besar banget kawan-kawan. Kalau dari ujung sini ya sampai ujung yang sini itu sekitar 2 kiloan lah. Kalau nggak salah ya. Nah, terus juga ada eh, luas penanganan luapan lumpur. Ini tuh termasuk yang dekat-dekat perumahan yang sini itu sekitar 1.167 hektar. Nah, ini saya dapat datanya juga dari PPLS itu. Nah,
Tapi ya, kawan-kawan, ini kan dampaknya ya. Nah, karena saya itu di bidang inventarisasi mineral, jadi kami dapat info nih kalau kemungkinan ada potensi mineral yang ada di lumpur Sidoarjo. Nah, ini menurut saya tuh kabar yang cukup lumayan menggembirakan. Kenapa? Karena di balik bencana sebenarnya bisa terdapat potensi mineral yang dapat dikembangkan. Nah, ini pada waktu tahun 2020 itu sebenarnya booming sekali di internet ya, nggak cuma di internet lah, tapi booming sekali mengenai harta karun lumpur Lapindo. Nah, itulah yang kami sebenarnya teliti, apakah memang benar yang dibilang harta karun gitu atau enggak. Dan yang dikatakan di sini itu adalah litium dan strontium. Lalu sesuai dengan judul tema presentasinya ya, ada juga yang namanya logam tanah jarang, maaf. Nah, terus sebenarnya juga kalau di Lusi itu ada potensi untuk bahan keramik ya, bahan pembuatan keramik. Nah, saya pengen mengenalkan tiga ini dulu nih ke kawan-kawan ya. Ada litium, strontium, sama logam tanah jarang. Nah, kenapa sih tiga ini disebut saya bilangnya itu adalah mineral yang penting? Nah, jadi kawan-kawan pernah nggak ya terpikir, kan kawan-kawan sekarang sedang melihat gadget, sedang melihat handphone atau laptop atau tab ya. Pernah nggak berpikir bahannya apa ya dari gadget-gadget kalian itu? Lalu sekarang itu juga kan lagi booming juga kendaraan listrik ya. Kalau yang di kota-kota nih biasanya tahu ya mobil kayak BYD itu, yang mobil dari Cina, mobil listrik ya. Itu juga dan juga baterai. Nah, kalian pernah nggak berpikir gadget ya, handphone yang kalian pegang itu bahan-bahannya dari mana sih? Gitu. Handphone lah yang benar-benar keseharian kalian pegang ya untuk nonton TikTok, YouTube, ya untuk belajar gitu. Nah, bahan-bahannya handphone kalian itu tidak terlepas dari tiga mineral ini, yaitu litium, strontium, dan logam tanah jarang. Disingkat bahasa Indonesianya adalah LTJ, atau kalau bahasa Inggrisnya namanya Rare Earth Element atau REE. Saya yakin juga kalian sudah banyak sudah pinter ya bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin kalau saya agak mix dengan bahasa Inggris, nggak apa-apa ya kawan-kawan. Nah, mineral penting ini, tiga utama ini, inilah yang kami teliti, Badan Geologi teliti di lumpur Sidoarjo ini. Nah, saya juga pengen kasih eh, tahu kalian nih, eh, apa sih LTJ itu ya, logam tanah jarang atau rare earth element yang disebut mineral penting ya untuk bahan baku handphone kalian. Nah, mungkin kalau yang SD mungkin belum pernah melihat ini, atau kalaupun udah pernah mungkin pernah ya di TikTok mungkin ya, atau di YouTube. Tapi saya rasa SMP SMA mungkin udah pernah. Nah, ini gak jauh-jauh dari tabel periodik. Nah, kalau REE itu letaknya ada di sini nih kawan-kawan, di bawah ya, logam tanah jarang. Nah, yang sekarang sebenarnya kalau kalian lihat di berita ya, kenapa lagi ada war trade atau perang dagang ya antara Amerika dan Cina, itu sebenarnya tidak terlepas dari logam tanah jarang ini. Kenapa? Karena ya itu tadi yang kalian pegang tuh kan handphone, laptop, tab, mobil listrik, televisi, semua itu bahan-bahannya itu banyak diambil dari REE ini atau LTJ. Jadi itulah kenapa si mineral itu disebut penting ya buat kehidupan kita. Lalu, eh,
Nah, gimana sih prosesnya nih? Saya juga pengen kasih lihat nih ke kawan-kawan. Kurang lebih seperti ini ya. Ini proses simpelnya ya. Jadi mulai dari survei atau yang dilakukan oleh ahli geologi itu biasanya kami ke lapangan gitu ya. Kami lihat-lihat batu. Terus nanti intinya kami teliti. Setelah itu ada, lalu jadi pertambangan yang sering apa namanya dibincangkan. Nah, dari pertambangan itu, kawan-kawan, batu yang diambil lalu akan diolah atau diekstraksi mineral-mineral berharganya, sehingga menjadi ini nih yang kurang lebih seperti ini ya, gambaran simpelnya mineral penting. Jadi bahan baku. Setelah itu bahan bakunya itu diolah lagi ya dengan proses tertentu, lalu adanya perakitan sehingga menjadi handphone kalian atau mobil listrik, motor listrik. Tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga pengen apa namanya mengenalkan lagi nih ke kalian ya, ke kawan-kawan. Sebenarnya di Indonesia ini, kan Indonesia disebutnya kalau negara yang kaya akan sumber daya alam. Iya, itu betul sekali. Termasuk LTJ ini atau logam tanah jarang ya tadi ya. Jadi kita punya keterdapatan atau lokasi apa deposit REE di Indonesia ya. Kurang lebih di Sumatera ada gitu dekat Danau Toba tuh, lalu ada di Bangka Belitung, lalu ada di Kalimantan Barat. Nah, yang belum ada tuh ini nih daerah Jawa sini yang katanya kemungkinan ada, yaitu di mana? Di Lumpur Sidoarjo. Makanya berdasarkan hal inilah kami melakukan penelitian ya pada tahun 2022 dan tahun 2024 ke Lumpur Sidoarjo. Jadi waktu itu saya juga terlibat dalam tim ini ya pada khususnya di tahun 2024. Jadi kami maaf di tahun 2022, maaf ini salah ya, di tahun 2020 sama 2022. Jadi ini kami melakukan pengambilan sampel eh, di titik-titik yang bisa kami ambil sampelnya ya. Kami menggunakan bor tangan. Ini bor tangan nih alatnya seperti ini. Jadi bor tangan itu nanti kalau kalian tahu lah ya kayak bor air. Nah, bor air itu juga dimasukkan ya ke dalam tanah, ke dalam lumpurnya di titik-titik ini. Nah, inilah kurang lebih seperti inilah apa namanya prosesnya ya. Jadi nggak semua juga bisa kita apa ya, nggak semua tuh gampang diambil lumpurnya gitu ya. Lalu kurang lebih habis itu diambil sampel lumpurnya nih dari alat bornya seperti ini. Nah, kurang lebih nih sampelnya seperti itu. Apa sampel lumpurnya yang kami ambil. Lalu kami masukkan ke plastik ya. Nah, setelah itu sampel tersebut kami analisis di laboratorium. Nah, ini analisis laboratoriumnya. Jadi sampel lumpurnya tadi itu kami masukin ke dalam sampel plastik ya, kantong plastik. Uh, Lalu kami melakukan analisis ada namanya XRD, SEM EDS ya, terus XRF sama ICP. Nah, kurang lebih ya kalau gambaran analisis laboratoriumnya itu kayak di film-film sebenarnya. Mungkin kalian juga udah pernah ya, pernah nonton gitu, pernah lihat. Jadi memang ada larutan yang harus dicampurkan dan segala macam. Itu lalu setelah itu kan ini sampelnya nanti akan jadi seperti ini kawan-kawan. Setelah itu nanti dimasukkan ke alat yang ada di kantor kami seperti ICP OIS sama ICP-MS. Nah, itu kegunaannya itu untuk mengetahui kandungan-kandungan unsur yang ada di lumpur sampel lumpur ini. Nah, setelah itu didapatkanlah hasilnya, yaitu hasilnya ini.
Nah, tadi apa namanya ada mineral utama penyusun lumpur ya. Lumpur Sidoarjonya itu adalah namanya mineral kaolin, mineral ilit, montmorillonit, kuarsa sama albit. Itu berdasarkan penelitian kami ya, penyusun utama lumpurnya. Nah, lalu kami juga apa namanya? Kami juga meneliti kandungan kimianya ya, supaya tadi kan ada kayak unsur tanah jarang itu kan eh, ada rumus-rumus kimianya ya. Jadi kalau Li itu adalah litium, ya, Sr itu adalah strontium, Cr itu adalah kromium, kalau Sc itu skandium namanya, Mg itu magnesium, Al itu aluminium. Nah, setelah itu ya mulai dari nomor 7 sampai 21 itulah unsur-unsur logam tanah jarangnya ya sesuai tadi yang saya kasih lihat ke kalian itu di tabel periodik. Dan didapatkan kalau lithium itu eh, kandungannya 54 ppm sampai 110. Nah, dengan rata-ratanya tuh hampir 85 ppm ya. Nah, lalu kami bandingkan ke kelimpahan pada kerak bumi. Nah, maksudnya apa tuh kawan-kawan kelimpahan kerak bumi? Jadi sebenarnya ya, tanah kita ya tanah depan rumah kalian atau depan sekolah kalian itu tuh mengandung LTJ juga. Tapi LTJ-nya itu yang secara ekonomis ya kawan-kawan atau yang maksudnya yang eh, tanda kutipnya bisa dijual itu harus eh, bersifat maksudnya eh, yang bersifat tinggi kandungannya gitu. Supaya bisa ditambang dan diekstraksi. Nah, kelimpahan itu harus di atas maksudnya nilai-nilai unsur ini yang litium ini harus di atas dari kelimpahan kerak bumi karena ini kelimpahan kerak bumi ini kayak normal ya tanah depan rumah kalian pada normalnya juga kurang lebih hasilnya tuh segitu gitu. Jadi punya litium kurang lebih ya itu tuh sampai 32 ppm. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kandungan mineral ya yang ada di lumpur Sidoarjo itu sebenarnya sudah di atas dari kelimpahan kerak bumi gitu. Termasuk strontiumnya juga ya. Nah, kecuali yang kayak Cr, Sc dan Mg ya. Nah, tapi kalau untuk REE-nya, REE-nya itu kan dia eh, totalnya itu kan 70 sampai 535 ya, gitu. Jadi ada beberapa yang memang dia apa namanya lebih tinggi daripada kelimpahan kerak bumi. Jadi memang REE ini atau LTJ ini memang dia terdepositkan di lumpur Sidoarjo walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Malah mungkin lebih besar kayak litiumnya atau strontiumnya ya kawan-kawan. Nah, jadi memang kalau dibandingkan dengan deposit atau keterdapatan REE ya, keterdapatan LTJ di tempat lain di Indonesia, memang untuk LTJ-nya sendiri di Lusi ini cukup kecil ya dibandingkan dengan yang di tempat lain kayak tadi kan ada di Bangka Belitung atau di mana di Sumatera Utara ya dekat Danau Toba itu. Ini memang paling tingginya itu cuman 535. Sedangkan kalau di sana itu REE-nya bisa sampai 1000 ppm kawan-kawan gitu. Jadi memang untuk REE itu ini tuh masih tidak kecil ya, masih kecil ya gitu. Tapi untuk kayak litium ini tuh udah lumayan sehingga sebenarnya diperlukan adanya maksudnya integrasi ya penelitian mengenai ekstraksi litium ya supaya ada nilai keekonomisan. Walaupun sebenarnya em,
hal ini tuh sudah banyak dilakukan ya. Salah satunya oleh ITS ya, yang Institut Teknologi 10 November yang di Surabaya ini, mereka sudah banyak melakukan penelitian mengenai ekstraksi litium di Lusi. Nah, memang nanti apa namanya, karena ini memang wilayah yang apa sih, wilayah yang secara sosialnya juga agak-agak tinggi ya, tinggi status sosialnya, maka memang harus ada kayak integrasi biar biar eh, tidak ada, maksudnya karena ini bencana kan, tapi sebenarnya dia mempunyai potensi untuk nilai keekonomisan. Nah, selain itu sebenarnya kawan-kawan yang tadi saya bilang, jadi di Lucy itu sebenarnya punya juga potensi untuk nilai keekonomisan selain yang tiga mineral penting tadi ya, yaitu keramik, batu bata, dan genteng. Jadi kalau saya ini juga dapat dari Google, jadi udah ada yang mengusahakan genteng ya, yang eh, bahan materialnya itu dari lumpur lapindo atau lumpur sidoarjo ya. Jadi kalaupun sebenarnya yang mineral penting tadi tidak bersifat ekonomis, tapi ada yang bersifat ekonomis lainnya ya, seperti keramik, batu bata, dan genteng. Ya, kira-kira itu ya, kawan-kawan. Jadi memang untuk apa, di presentasi ini saya memang lebih lebih menonjolkan ya mengenai logam tanah jarangnya itu, kandungan logam tanah jarang di Pindo, dan mengenalkan ke kalian apa sih apa namanya, manfaat ya, kegunaan ya dari LTJ itu. Jadi memang sebenarnya di samping memang itu adalah bencana ya kawan-kawan, tapi sebenarnya dia dapat mempunyai potensi ya yang dapat dikembangkan gitu. Walaupun dibandingkan dengan LTJ tempat lain, memang nilai LTJ-nya ini masih cukup kecil ya. Karena cuman 535 dibandingkan tempat lain yang bisa mencapai 1000 ppm. Nah, dan juga integrasi penelitian ekstraksi itu memang memang harus dilakukan lebih matang lagi ya gitu. Nah, tapi terlepas dari itu memang harus koordinasi bareng-bareng sama yang Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo itu. Ya, eh, kurang lebih itu kawan-kawan ya. Eh, Semoga nanti di antara kalian ya ada yang mau jadi ahli geologi. Saya pun cewek ya, itu juga mau panas-panasan atau hujan-hujanan ya, gitu untuk mengambil sampel ya, mengambil sampel di lapangan. Ya, kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan resume singkat saya atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Agatha. Dari sesi ini, teman-teman, kita belajar bahwa lumpur lapindo yang selama ini dikenal sebagai bencana geologi ternyata menyimpan potensi besar berupa kandungan mineral tanah jarang. Sumber daya strategis yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan teknologi masa kini dan masa depan. Mineral tanah jarang juga berperan penting dalam industri seperti mobil listrik, energi terbarukan hingga pertahanan nasional. Potensi ini memberi harapan bahwa wilayah terdampak lumpur lapindo bisa diberdayakan secara positif melalui riset, eksplorasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyalakan kameranya dan mengangkat tangan ya teman-teman.